Shalom adik di sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kalau Kak Devi sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Bang Sintong baik. Oke, luar biasa. Abang Sintong dan Kak Devi harap adik-adik semua dan serta orang tua di rumah dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Oke, pada kebaktian hari ini dipimpin oleh Bang Sintong dan Kak Devi. dan juga ditemani oleh dua pemain musik kita, ada Bang Fendi dan ada juga Bang Abraham. Oke, sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, Abang dan Kakak akan mempersilahkan adik-adik semua untuk mempersiapkan senjata kita. Oke, dipersiapkan dulu, Alkitabnya dulu disiapkan, nanti biar gak bolak-balik. 1, 2, 3, diambil Alkitabnya, disiapkan sebelum kita mulai ibadah. Oke, sudah ya? Oke, sekarang dipersilakan untuk duduk, sikap tenang, kita mau memulai ibadah. Sebelum kita mau memulai ibadah kita mulai dengan saat teduh sejenak. Adik-adik semua silakan duduk, lipat tangan, tutup mata, dipersiapkan hati dan pikirannya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Oke, untuk yang pertama-tama kali kita akan mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Apa itu? Lagunya hari ini ku rasa bahagia. Tahu kan? Gak mungkin lupa. Oke, Abah dan Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga ya, sama-sama kompak bangkit berdiri dalam hitungan ketiga. Abang hitung 1, 2, 3. Oke, mantap sekali. Oke, mari kita bernyanyi dari lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Tujuh temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulang dari awal ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa
semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi yuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, sebelum kita melanjutkan bernyanyi kita selanjutnya, kakak dan abang mengundang adik-adik dan juga para orang tua. Kita mau berdoa dulu, kita bersikap baik, kita lipat tangan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur pada kesempatan hari ini ya Bapa. Tiba saatnya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Berikanlah kami kehikmatan Tuhan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Agar ibadah kami Tuhan dapat berhikmat buat kami Tuhan. Tuhan, ampunilah setiap salah dan dosa kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang takut akan Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yuk kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 263 yang judulnya Yang Telah Menang. Yang telah menang di Samud di Firdaus dan makan buah pohon alaya. Tak lagi ingat duka atau maut. Kristus yang hidup Raja tetap. Ia alami nikmat sorgawi dan merasai kasih kekal, dan merasai kasih kekal. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang telah menang di Samud di Firdaus dan makan buah pohon alaya.
Halo Dedek Sekolah Minggu, ketemu lagi nih pagi ini bersama Abang Tamrin yang akan membawakan ayat hafalan buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Oke, sebelum Abang beritahu nih ayat hafalan yang akan adik-adik hafal buat minggu ini, kita lihat dulu ya bersama-sama cuplikan ayat hafalan yang sudah adik-adik kirim minggu lalu ke guru-guru sekolah minggu tentunya. Oke, kita lihat bersama-sama. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Salam Guru Sekolah Minggu, nama saya Gisma Tupang kelas 6. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Halo, nama saya Anabella Nainggolan, kelas 1. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Shalom, nama saya Teman Bubolong kelas 6 orang 3. Ayat hafalan hari Minggu ini tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara Kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara Enggak, sekolah minggu, nama saya Shalom kakak, Abang Guru Sekolah Minggu. Nama saya dari Terus kelas 1 orang 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Shalom, saya Gota Baskavalan dari Horong 3. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kakak sekolah minggu, namaku Foyen, yang 1 TKA. Ayat hafalan hari minggu ini ketulis dari Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan. Amin. Salam kakak sekolah minggu, perkenalkan nama saya Dewi, penelitian orang 1. Efesus 4 ayat 3. Dan usahalah memelihara Kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Salam abang kakak sekolah minggu, perkenalkan nama saya Bunda Panjaitan orang 3. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara Kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Salam semuanya. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Shalom, nama saya Marcel Siombing, kelas 6 orang 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saya Matius Majunta orang 1. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh
oleh Ikatan Damai Sejahtera. Shalom Kak Guru Sekolah Minggu, nama saya Melani. Kolom 1, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh Ikatan Damai Sejahtera. Shalom Kak Guru Sekolah Minggu, nama saya Kesatuan Roh oleh Ikatan Damai Sejahtera. Hola Shalom, nama saya Nikeli Sikantia Panjaitan. Ayat hafalan minggu ini Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara Kesatuan Roh oleh Ikatan Damai Sejahtera. Halo, aku Rafael Syah, anak perempuan. Aku akan membacakan ayat hafalan di minggu ini, diambil dari kitab Efesus 4 ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara Kesatuan Roh oleh Ikatan Damai Sejahtera. Salam abang kakak sekolah minggu perkenalkan, nama saya Naja Pengintan orang 2. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh Ikatan Damai Sejahtera. Shalom kakak Gus Sekolah Minggu, nama saya Argate Sematupan kelas 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh Ikatan Damai Sejahtera. Shalom kakak guru sekolah minggu, nama saya Rotarianja kelas 6 orang 3. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara Kesatuan roh oleh Ikatannya Damai Sejahtera. Nama semua orang 1 ayat hafalan Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara Kesatuan Roh oleh Ikatan Damai Sejahtera. Shalom kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu. Nama saya Sondang Guru Purba kelas 1. Ayat hafalannya hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara Kesatuan Roh oleh Ikatan Damai Sejahtera. Shalom, nama saya Teresa Simanjuntak Horon 3. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh Ikatan Damai Sejahtera. Shalom kakak guru sekolah minggu. Hai, nama saya Rotama Fyodora Klodi Purisma Mora kelas 5 orang 3. Ayat minggu ini terdapat dalam Alkitab Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara. Shalom abang sekolah minggu, nama saya Yuliana Christian Pertama orang 2 dan saya kelas 3. Nah, tahun saya minggu ini dari Efesus 4 ayat 3. Isinya adalah dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh Ikatan Damai Sejahtera. salam sehat. Salam sehat. Salam sehat buat kita semua. Bye. Saya abang sekolah minggu. God bless you. Bye bye. Nah, itu dia ayat hafalan yang sudah adik-adik kirim minggu lalu ke guru-guru sekolah minggu. Banyak ya. Nah, buat minggu ini Abang Tamrin akan beritahu ayat hafalan yang akan adik-adik hafal, yaitu dari kitab Yohanes 14 ayat 6. Dari kitab Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, itu dia. Abang ulangi sekali lagi, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, gampang kan? Buat adik-adik sekolah minggu jangan lupa untuk menghafal dan lebih banyak lagi adik-adik untuk mengirimkan ayat hafalannya ke guru-guru sekolah minggu, yaitu ke sosial media, Instagram dan juga Facebook. Jangan lupa maksimal pengiriman ayat hafalan itu hari Rabu ya adik-adik sekolah minggu. Hari Rabu ini kita tunggu sampai jam 12 malam. Abang ulangi sekali lagi ya ayat hafalannya biar tidak salah, dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu dia ayat hafalan buat minggu ini. Abang harap adik-adik sekolah minggu lebih banyak lagi untuk menghafal dan mengirim ke sosial media. Jangan lupa ya adik-adik, maksimal hari Rabu jam 12 malam di Instagram SMA HKBP Lontar dan juga di Facebook Gereja HKBP Lontar. Sampai bertemu lagi untuk minggu depan. Shalom. Oke adik-adik semua, itu tadi ayat hafalan yang telah disampaikan oleh Abang Tamrin. Dan abang dan kakak di sini berharap adik-adik semua semakin semangat untuk menghafalkan ayat hafalannya ya. Dan dikumpulkan jangan lupa sesuai dengan yang telah diberitahu oleh Bang Tamrin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Rebeka dan Kak Siska, kita angkat pujian dari lagu Kidung Jemaat nomor 278, Bila Sangkakala Menggegap. Sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekah. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pagi hingga malam hari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, pun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, saat itu aku pun serta. Shalom, selamat minggu adik-adik. Nah adik-adik berjumpa lagi ya dengan Kak Siska dan juga Kak Rebeka. Nah, di hari Minggu ini adik-adik akan ditemani Kak Siska dan juga Kak Rebeka untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya dan tutup mata ya adik-adik. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu, karena kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah kumpulkan kami di pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Siska dan juga Kak Rebeka. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati dan juga beri hikmat untuk kakak-kakak kami dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang kakak kami sampaikan itu berasal dari Engkau saja dan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau pimpin juga hati pikiran kami Tuhan Yesus anak-anak-Mu, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan firman-Mu nantinya akan menjadi pedoman bagi hidup kami.
Berkati keluarga kami Tuhan Yesus, sertai kami selalu, dan kami juga berterima kasih dan juga mohon ampun atas segala kesalahan dosa kami, sehingga kami layak menjadi anak-Mu, layak menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami yang kami sampaikan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, ayo adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang akan diambil dari Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan 26. Oh iya Kak Sis. Iya Kak Bek. Ini adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya atau belum ya Kak Sis? Coba ditanya Kak Beka. Oke. Nah, bagi adik-adik yang ada di rumah, apakah sudah menyiapkan senjatanya, yaitu Alkitab? Nah, bagi adik-adik yang belum menyiapkannya, segera diambil ya adik-adik. Kakak tunggu nih. Oke, sambil menunggu teman-temannya, kakak akan membacakan firman Tuhan dari bergantian bersama Kak Siska. Dan juga bagi adik-adik yang ada di rumah, dibaca dalam hati ya. Nah, bagi adik-adik yang sudah menyiapkannya, yuk Kak, kita baca bersama-sama. Oke, jadi firman Tuhan diambil dari Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan 26. Beginilah firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Kak Beka, Kak Siska tanya dong. Ya, Kak Sis. Siapa sih yang dimaksud Marta waktu dia bertanya kepada Tuhan Yesus yang akan bangkit pada akhir zaman? Nah, kakak mau jawab nih dari pertanyaannya Kak Siska. Kakak tahu nih jawabannya, yaitu yang dimaksud oleh Marta adalah seorang Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, yang sudah meninggal karena sakit. Oh gitu. Kak Siska jadi ingat opung Kak Siska nih Kak Beka. Jadi sedih deh rasanya. Emang kenapa Kak Sis dengan opung borunya kakak? Iya nih, jadi 3 tahun yang lalu opung boru Kak Siska itu juga meninggal karena sakit Kak Beka. Jadi Kak Siska tuh sedih banget karena ditinggal sama opung boru. Begitu juga Maria dan Marta ya Kak Beka. Pasti sedih sekali karena ditinggal saudaranya yang mereka kasihi, ditinggal selama-lamanya lagi. Iya ya Kak Sis, sama kayak cerita kita hari ini ya. Nah, dulu Tuhan Yesus sering berkunjung ke rumah Lazarus, saudara Maria dan Marta. Pada suatu hari Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sudah meninggal dan sudah dikuburkan selama 4 hari. Betul. Dan pada waktu Yesus ke situ, itu banyak sekali orang Yahudi yang datang dan menghibur Maria dan Marta karena kematian Lazarus saudaranya. Nah, tapi Kak Beka, Maria dan Marta itu percaya dan yakin kalau saja Tuhan Yesus datang pada waktu Lazarus belum meninggal, Lazarus pasti akan sembuh dan tidak akan meninggal. Benar Kak Siska. Dan saat itu Tuhan Yesus bilang pada Marta bahwa saudaranya akan bangkit. Dan Tuhan Yesus sendiri juga bilang pada Marta bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus juga bertanya kepada Marta, apakah ia percaya akan hal itu ya Kak Siska? Nah, adik-adik tahu nggak apa jawaban dari Marta? Ayo apa? Betul sekali. Marta menjawab bahwa ia percaya
kalau Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Nah, adik-adik tahu tidak untuk lanjutan cerita dari Lazarus? Ayo, nah kakak lanjutin nih. Lazarus akhirnya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kebangkitan yang berasal dari Dia. Yesuslah sumber kebangkitan itu sendiri. Itulah sebabnya Yesus Kristus adalah pengharapan setiap orang yang rindu akan hidup kekal. Dan tidak hanya Lazarus saja yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya pada saat hari penghakiman. Dan kita akan diadili menurut perbuatan kita. Tetapi ingat dan imani ya adik-adik, kita beroleh keselamatan bukan dari perbuatan atau kebaikan kita sendiri, tetapi dari anugerah Allah Bapa dan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Betul sekali Kak Beka. Jadi adik-adik, cerita tentang Lazarus ini bukan fiksi loh, tapi memang benar-benar nyata. Karena apa? Karena Tuhan sendirilah yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Yuk coba kita lihat di ayat 44 sebagai buktinya ya. Di ayat 44 dikatakan, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Jadi adik-adik ditegaskan di sini di ayat 44 bahwa memang Lazarus bangkit dari kematian. Nah, kita diingatkan juga nih adik-adik bahwa Tuhan Yesus sendirilah yaitu kebangkitan dan hidup. Maka dari itu, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan diri kita kepadanya sekali untuk selama-lamanya harus mempunyai hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, yang tetap hidup itu sendiri, sehingga kita pun akan tetap hidup meskipun kita meninggal dunia, dan hubungan kita dengan Tuhan semakin erat. Betul sekali. Kita semuanya nih adik-adik adalah milik kepunyaan Tuhan selama-lamanya. Baik ketika kita masih di tubuh kita jasmani sekarang ini ya Kak Beka, iya, Kak maupun di dalam tubuh kebangkitan yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kelak. Nah adik-adik, itu dia cerita firman Tuhan di minggu ini. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Siska maupun Kak Rebeka. Betul sekali. Semoga firman Tuhan menjadi pedoman hidup bagi kita semuanya, dan juga kita semuanya semakin percaya dan semakin beriman pada Tuhan Yesus Kristus seperti Maria dan Marta. Oke, saat ini Kak Rebeka mengundang adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang sudah kami sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk selalu percaya, selalu bersyukur, dan selalu mengandalkan dalam segala hal apapun. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah online selama pandemi ini. Tuhan, terima kasih juga untuk orang tua adik-adik sekolah minggu yang sudah membimbing dan sudah mendidik menjadi anak-anak yang baik. Dan juga berkatilah guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani dalam ibadah virtual online kami ini. Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Engkau ya Bapa yang selalu melindungi, yang selalu menyertai kita di dalam selama 1 minggu ke depan. Tuhan, terima kasih, inilah doa kami yang tak luput dari kesalahan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Oke adik-adik, itu tadi cerita yang telah disampaikan dari Kak Siska dan juga Kak Rebeka. Semoga cerita yang tadi telah disampaikan dapat berguna buat adik-adik sekolah minggu di kehidupan adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita bernyanyi dari judulnya Ku Menang, Ku Menang. Siapa yang masih ingat? Pasti masih ingat kan? Yuk kita berdiri biar lebih semangat lagi, kita menyanyikan dari lagu Ku Menang, Ku Menang. Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus Tuhan. Kita nyanyi lebih cepat ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu untuk anak-anakku sekalian. Tetap semangat, tetap bersuka cita walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kegembiraan kita untuk setia memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasihnya seperti sungai.